Hai Virgo, kembali ke bacaan update. Kali ini ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate Virgo. 9 kartu Lenormand buat Virgo. Ya, Virgo kali ini sebenarnya tantangannya adalah Virgo berani mengatakan apa adanya. Karena memang ada kecenderungan komunikasi ini tidak berjalan. Tetapi kalau komunikasi ini tidak dilakukan, maka tidak pernah bisa selesai dengan tuntas. Karena memang sebenarnya udah selesai. Kalau kita lihat di kiri ada gambar peti, rumah dan pohon. Ini adalah tentang hubungan dengan keluarga besar, dengan kelompok, dengan institusi yang lebih mapan. Ada hal yang memang harus diselesaikan. Masalah ini mengandung dampak. Kalau tidak dibahas dengan tuntas, terkesan ada yang menutupi masalah di sini, yang tidak memungkinkan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Tetapi jika Virgo mau mengambil inisiatif untuk mengatakannya, apapun hasilnya, kadang-kadang kita mengkhawatirkan sesuatu itu lebih besar daripada yang sebenarnya. Kita khawatir nanti akan meledak, kita khawatir akan segala macam itu. Tapi kalau tidak dikatakan, tidak akan kemana-mana. Kadang-kadang kita juga tidak tahu kalau misalnya yang kita pikir itu adalah masalah besar, ternyata tidak sebesar itu juga, tidak sebesar yang kita pikirkan. Orang lain berpikir seperti kita. Jadi di sini Virgo, kuncinya adalah dirimu untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Be true to yourself gitu loh. Itu nomor satu. Dengan demikian kalau dirimu jujur dengan diri sendiri, maka itu akan terpancarkan, terrefleksi dalam kejujuranmu yang ada kaitannya dengan orang lain. Dan itu adalah kunci penyelesaian masalah yang kau hadapi. Ada hal yang memang sudah tidak setara lagi, dan ini tadi ada kaitannya dengan keluarga besar, ada kaitannya dengan lebih dari satu orang, yang sebenarnya juga sudah diupayakan untuk dibahas dan sudah diupayakan juga untuk ditampilkan, but somehow gitu ya, memang tidak ada titik temu. Tapi kalau saya lihat, ini kuncinya kembali lagi di dirimu untuk membuka diri bahwa yang paling benar itu tidak selalu hanya dirimu, bahwa kebenaran itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Ini sebenarnya situasinya Virgo tidak terlalu paham sepenuhnya, bukan karena Virgo nggak paham, tapi ini adalah sesuatu yang harus dikonfirmasi dari pendapat orang lain. Kita kan tidak bisa membaca pikiran orang lain, kita hanya bisa berasumsi. Terkadang asumsi kita salah. It's just what it is gitu kan. Semua hal itu harus ditanyakan, keluar dari mulutnya dia, baru kita tahu apa adanya. Kadang-kadang pun apa yang keluar di mulutnya dia belum tentu apa adanya, karena kekhawatiran, ya, fear base-nya itu ada di dua belah pihak. Dan ini sepertinya itu yang menahan masalah ini bisa diselesaikan. Masing-masing menunggu. Walaupun sebenarnya mereka sangat menyayangi Virgo. Itu yang saya lihat, mereka sangat menyayangi Virgo. Virgo juga menyayangi dia. Dalam arti kata apapun, ya, cinta itu tidak harus cinta romantis. Kadang-kadang di antara cinta romantis pun kita punya cinta lain yang tidak harus karena ketakutan yang terkait romantis. Jadi benar-benar hanya caring, sayang. Aku mungkin udah tidak punya keinginan untuk lebih lanjut, katakanlah ini bukan hubungan suami istri ya, hubungan tadinya naksir, sekarang udah gak naksir lagi. Tapi bukan berarti aku gak peduli sama dia, aku benci sama dia, aku gak suka, enggak, aku tetap peduli sama dia, aku tetap sayang sama dia, aku tetap ingin semuanya berakhir dengan baik-baik saja. Tapi tidak berarti saya ingin kembali sebagai pasangan, bukan berarti saya kemudian ingin naksir lagi sebagaimana saya terpana dengan situasi, dengan kondisi yang kemudian membuat saya tertarik untuk sesuatu yang sifatnya lebih personal. Enggak, benar-benar hanya caringnya aja. Dan ini terlalu lama ditahan, Virgo, terlalu lama ditahan untuk tidak dibahas.
3 kartu. Yang memungkinkan bisa ada kerjasama adalah miracles. Iya, miracles tuh kadang-kadang kita berharap sesuatu yang besar bisa terjadi, tetapi kadang-kadang memang itu tidak pernah terjadi. Tapi sesuatu yang besar terjadi kadang-kadang juga berjalannya itu dalam waktu yang cukup panjang, dan itu yang saya rasakan. Jadi memang ini adalah sesuatu yang sudah lama terjadi, dan ini adalah masalahnya adalah cinta, karena ini obstacle ya, tempatnya di obstacle ya. Obstacle-nya adalah ketika semua harus dikaitkan dengan tadi komitmen yang sifatnya romantis, padahal tidak harus. Caring, sayang, berbaik hati tidak harus punya konsekuensi berakhir dengan sesuatu yang romantis, karena cinta adalah cinta. Cinta itu adalah sesuatu yang sukarela, dan tidak harus. Kalau kita tidak naksir, tidak punya hasrat dalam hal percintaan seksual misalnya, dan kita memang tidak bisa dipaksakan untuk bergairah pada sesuatu yang kita memang sudah tidak lagi punya hal itu, nggak bisa dipaksa. Tapi kayaknya garis antara cinta sayang dan cinta gairah itu kayaknya blur. Jadi membuat semuanya serba membingungkan. Dan kalau kita lihat advice-nya adalah Angel of Faith di sini, believe you have and you will have. This is a nice card whose main message is that one must have faith in any situation. Iya, jadi kembali lagi, yakin bahwa kejujuran, bahwa apa adanya, bahwa komunikasi yang positif, yang saling terbuka, yang saling mengerti tanpa tuntutan yang tidak masuk akal, itu selalu menjadi jalan keluar dari satu penyelesaian masalah. Iya. Hubungan ini sempat berhenti cukup lama, tapi kayaknya memang tadi sudah terlalu lama tidak dibahas, dan lama-lama capek juga kan. Lama-lama orang bisa either menjadi tumpul, ya nggak ada rasanya, nggak ada, life is not menarik lagi kan, nggak enak juga. Itu kan nggak bisa. Jadi memang harus ada sesuatu dilakukan untuk perubahan. Virgo, tapi sepertinya memang kuncinya di Virgo. Virgo yang pada saat ini, kalau saya lihat sebaran kartu ini ya, Virgo yang masih terlalu curiga bahwa semua ada sesuatu di balik itu, sehingga cara bicara Virgo tidak terbuka, tidak bisa, karena trust di sini ada trust issue ya, terutama di pihak Virgo. Virgo mungkin nggak percaya sama dia bahwa mereka punya niat baik, dan itu akhirnya juga terefleksi kembali ke Virgo. Virgonya juga jadi menahan informasi, hati-hati dalam bicara, tidak mau bekerja sama, bicaranya juga terbatas. Jadi Virgo di sini, kalau penggambaran ini adalah Virgo, tentu saja energinya bisa bolak-balik, tapi yang jelas dalam bacaan ini seolah-olah ya dari awal tadi dari Lenormand, Virgo lah yang punya masalah pada akhirnya, yang kemudian merembet kemana-mana dalam jangka waktu yang panjang. Virgo, dia memang berusaha mengendalikan Virgo. Barangkali mereka juga udah gregetan kali ya sama Virgo, gregetan kenapa ini nggak pernah bisa komunikasi yang heart to heart gitu ya, dari hati ke hati tuh nggak bisa. Setiap kali bicara dia ngerasa bahwa useless banget, pointless ngobrol sama Virgo, karena nggak ada yang dilihat sebagai sesuatu yang punya makna mendalam. Jadi semuanya cuman superficial aja. Oke. Kalau pesan yang terakhir dalam bacaan ini, the happier you are, the longer you live. Ya, jadi apapun ini membuat Virgo sebenarnya, atau pasangan Virgo, atau orang yang menjadi
counterpartnya Virgo itu sama-sama tidak sehat pada saat ini. Oke, jadi kalau saya lihat ya Virgo, barangkali ini sikap Virgo yang mungkin pernah mencoba mengemukakan kegundahan hati itu tidak bisa dibalas. Tidak nyambung, tidak pernah nyambung. Tapi satu-satunya cara adalah memang tetap bicara, karena memang sebenarnya ada kesalahpahaman yang cukup besar di antara berdua mengartikan arti dari kerjasama ini, dari kebersamaan ini. Jadi memang ini, jadi kita lihat gambar surat di atas gambar musang, di bawah gambar celurit, itu sebenarnya menunjukkan bahwa di sini ada kesalahpahaman yang seharusnya itu dihadapi terlebih dahulu sebelum mampu sampai pada pembicaraan yang dari hati ke hati. Dan kalau itu diteruskan dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka ini akan berpengaruh pada kesehatan pribadi dan pada akhirnya tentu saja kesehatan hubungan ini. Oke Virgo, itu yang saya bisa peroleh dari bacaan kali ini. Wenita Destiny, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.